Bocah itu secara sewenang-wenang menggergaji pagar tangga di rumah. Lalu nyamar mentega di setiap anak tangga. Juga buat banyak tiang es tajam di bawah atap. Buang semua botol gas ke saluran pembuangan. Akhirnya hancurkan jembatan Lego yang senilai 8 juta ke tanah. Belum patah lagi tidak lupa menendang beberapa kali. Tambahkan jarum baja ke peluru mainan. Saat semuanya sudah siap, tunggu saja dua pencuri bodoh menggigit kail. Ternyata tadi pagi orang tua si bocah bawa seluruh keluarga dalam perjalanan ke luar negeri. Semua orang bergegas ke bandara, tetapi lagi lupakannya di rumah. Saat dia bangun, temukan hanya sendirian di rumah. Tapi dia tidak takut. Sudut mulutnya lagi lengkung jadi senyum geli. Sebab, artinya semua yang ada di rumah kini diputuskan sendirinya. Yang pertama dia lakukannya adalah pakai pakaian wanita, dan catwalk di dalam rumah. Ini yang dia ingin lakukan, tapi tidak pernah berani lakukannya. Saat makan permen pelangi, tundukkan kepala untuk makan. Semprotkan krim 2 kali liput ke dalam mulutnya. Nikmati kesenangan tanpa akhir. Orang tua tidak ada di rumah, dia juga tidak usah turunkan berat badan. Bahkan biarkan kereta luncur berjalan di atas treadmill. Nyalakan TV dan nikmati pemandangan yang indah. Yang selanjutnya lebih menarik. Dia bermain bungee jumping dengan bola yoga. Tidak usah bilang, betapa bahagia nih. Ibu tidak biarkannya nyentuh komputer. Sekarang bisa bermain game siang dan malam. Baca buku harian ayah dengan mudah. Tetapi ketika dia sedang nikmati hidup sepenuhnya, lagi tidak tahu bahwa dia jadi sasaran dua pencuri. Mereka manfaatkan kegelapan untuk datang ke rumah bocah itu. Untungnya dia telah sadarinya. Gunakan kecerdasan buatan untuk segera laporkan polisi. Dua pencuri kira seseorang ada di rumah. Takut, segera lari. Kebetulan polisi tiba di saat yang tepat. Hentikan kedua pencuri itu. Mereka berbohong sedang jalan-jalan. Ambil kesempatan untuk menipu polisi. Bocah itu awalnya mau melapor ke polisi. Tapi begitu mereka temukan dia hanya di rumah sendiri saja. Mereka akan menangkap orang tua. Jadi putuskan untuk hadapinya sendiri. Dengan dua pencuri bodoh itu sendirian. Pertama dia gambar peta strategi di papan tulis. Kumpulkan semua yang bisa digunakan. Kemudian mulai ciptakan macam-macam jebakan. Nyamar mentega pada setiap anak tangga. Tutupi keran dengan selotip. Setelah mengatur semua sistem, dia ambil senjata di tangannya dan berjalan keluar. Sore harinya, kedua pencuri bodoh ini datang lagi. Hasilnya baru saja tiba di depan pintu. Mobil kehilangan kendali. Sepanjang tanah yang dibekukan. Dan luncur tepat ke tiang lampu jalan. Masih belum bisa masuk rumah. Mereka pernah kehilangan mobil sebelumnya. Kok lagi bisa jadi pencuri? Tapi mereka berdua tidak gentar. Sebaliknya, saling pegang tangan, saling mendorong untuk maju. Tanpa diduga baru menginjak es. Jatuh jungkir balik. Keduanya berpikir bahwa selama kecepatannya cukup cepat, mereka bisa lewatinya. Akibatnya, lari 80 mil pun tidak dapat mengimbanginya. Hampir menyia-nyiakan kedua kaki. Pada akhirnya, keduanya berguling dan rangkak. Akhirnya sampai di depan pintu. Mereka dengan cerdas putuskan untuk bertindak. Pria itu melihat sepiring coklat di pintu. Kartu itu juga ditulis untuk Sinterklas. Bukannya dirinya sedang mengenakan kostum Sinterklas. Dia juga tidak sopan, langsung mulai makan. Mengapa kue coklat ini begitu pedas? Dia dengan cepat ambil cangkir susu di sampingnya untuk berkumur. Hasilnya susu lagi lebih pedas. Begitu pedas sehingga buatnya julurkan kepalanya ke salju. Benci saja tidak bisa makan semua salju. Di sisi lain, pencuri wanita menyelinap keluar dari pintu belakang. Tiba-tiba ditemukan oleh bocah itu di tempat. Dia buangkan beberapa permen ke dalam botol kop. Ubahnya jadi bom kokas, lemparkan ke depan bandit wanita. Penasaran, dia melangkah maju dan tendangnya. Tidak tunggunya bertindak. Bocah itu mulai melempar kokas lagi. Botol kokas ini seperti dipasang GPS. Semua memukul pencuri wanita. Hancurkan pencuri wanita dengan cepat. Sampai dia melarikan diri ke pintu ruang bawah tanah. Baru saja keluar dari masalah. Tapi dia tidak punya waktu untuk bernapas. Bocah itu menyalakan petasan. Di mobil mainan. Setelah terbang dengan kelembaman, lagi mendarat di kaki pencuri wanita itu. Buat pencuri wanita jadi bakar.
Buru-buru nginjak dua meriam dan berlari keluar. Ingin menyalakan keran untuk memadamkan api. Tetapi keran itu telah disentuh oleh bocah itu sebelumnya. Padahal api di kaki sudah dipadam. Tetapi seluruh tubuh telah eku menjadi es loli. Di sisi ini, pencuri laki-laki menyelinap ke dalam rumah. Awalnya dimaksudkan untuk mematikan alarm. Tetapi menekan lonjakan yang telah dirancang sebelumnya. Dia berteriak karena sakit. Tetapi ketika dia lihat ke atas, lagi lihat anak laki-laki itu pegang senjata. Anak laki-laki itu tidak bilang dua patah kata pun. Langsung tarik pelatuk untuk menembak pinball, kalahkan pencuri laki-laki. Saat pencuri laki-laki tidak fokus, pakai kacamata 3D untuknya. Saat pencuri laki-laki itu bangun, langsung ketakutan setengah mati oleh pemandangan di depannya. Dia berdiri di tebing, tidak tahu gimana. Pikirkan akan aman untuk lompat ke sisi yang berlawanan. Saat ini, pencuri perempuan berlari untuk berkumpul dengan pencuri laki-laki. Tapi pintu itu sepertinya diblokir oleh sesuatu. Pokoknya tidak bisa dibuka. Jadi dia mulai menggedor dari luar. Akhirnya setelah beberapa saat pukulnya. Baru pada saat itu baru temukan bahwa pencuri laki-laki halangi pintu. Pencuri laki-laki yang berani itu lagi sedikit tidak puas. Langsung menaiki tangga. Tanpa diduga, bocah itu sudah pasang jebakan. Langsung tembak pencuri laki-laki ke garis pemulaian. Pencuri wanita putuskan untuk naik ke atas untuk tangkapnya. Akibatnya, tidak hati-hati. Langkah ke mentega di tangga. Segera jatuh ke garpu yang menunjuk ke 4 arah. 2 orang pingsan, ingin pulang. Saat ini, bocah itu sengaja nyentuh resletingnya. Pencuri wanita itu juga mengira dia telah bisa menangnya. Jadi segera tarik tali ke bawah. Tanpa diduga, jebakan senjata muncul di lantai. Pencuri laki-laki juga menderita saat ini. Hampir datang. Pria itu sedang menaiki tangga. Tiba-tiba, pegangan ditarik keluar. Sulit untuk mendaki di tengah jalan. Begitu saja, geser ke bawah. Jadi gaya anjing sedang makan kotoran. Saat ini, pencuri wanita menemukan bocah laki-laki itu di gym. Bocah itu tembak pencuri perempuan dengan bola yoga. Menggunakan bola yoga yang lembut. Kamu yang serius kan? Tanpa diduga, dia terus mengangkat halter. Jatuhkan di atas treadmill. Halter ditembakkan seperti peluru. Hampir buat pencuri wanita mati. Pencuri laki-laki marah. Lurus ke depan, halangi jalan anak laki-laki itu. Tapi bocah itu tidak takut sama sekali. Langsung memanjat pagar, melompat ke bawah. Ternyata di bawahnya ada trampolin. Pencuri laki-laki, melihat ini, juga melompat turun. Tanpa diduga, bocah itu mengambil kesempatan untuk memotong talinya. Langsung tembak pencuri laki-laki di pohon di sebelahnya. Lihat bocah itu berlari di sepanjang dinding. Pencuri laki-laki itu dengan cepat mengejarnya. Dia tidak perhatikan bahwa bocah itu sedang menarik pancing. Cukur es di atap. Bocah itu segera berlari ke dalam rumah. Tanpa diduga, pencuri wanita di rumah itu menodongkan pistol ke arahnya. Berbalik lagi, pencuri laki-laki itu juga mengejarnya. Lihat bocah itu tidak punya cara untuk larikan diri. Pencuri wanita itu hanya ingin terlihat keren jadi lompat turun dari lantai paling atas. Tiba-tiba berlutut tepat di tanah. Keduanya sangat jelek, jelaskan sama bocah itu. Ternyata mereka bukan pencuri. Tetapi hanya untuk dapatkan kembali boneka porselen itu. Yang senilai 200.000. Sehari yang lalu, bocah itu dan ibunya pergi ke kamar mandi rumah pencuri laki-laki. Tapi setelah bocah itu pergi, boneka porselen itu hilang. Jadi mereka berasumsi bahwa bocah itu telah mencuri boneka itu. Dia jadi bingung. Dirinya belum pernah melihat boneka sebelumnya. Pada titik ini, mereka menyadari, itu semua adalah kesalahpahaman. Mengetahui bahwa orang tua bocah itu jalan-jalan. Tapi meninggalkannya di rumah. Jadi sangat simpatik. Bahkan bawanya pulang. Rayakan Natal bersama. Dan boneka mahal itu masih di dalam rumah. Akhirnya semuanya terungkap. Ibu bocah itu juga bergegas kembali. Tapi saat pintu terbuka, langsung terpana oleh pemandangan di depannya. Sepertinya seluruh rumah harus direnovasi.